Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ini salih dan salihah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas atau belajar bersama tentang keutamaan surah Az-Zalzalah, ya. Surah Az-Zalzalah surah yang ke-99, ada 8 ayat dan termasuk surah Madaniyah, yakni surah yang turun setelah Rasulullah hijrah, ya. Surah ini menceritakan tentang perhara hari kiamat, ya, dan termasuk urusan-urusan tentang pahala, yakni balasan bagi orang-orang yang beramal solih dan berbuat keburukan. Nah, soleh dan solihah, ya, surah Az-Zalzalah ini luar biasa sekali, ya. Surah yang mencakup beberapa aspek dalam kehidupan ini. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Jadi pada hari kiamat, ya, bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ibnu Abbas menjelaskan bumi bergerak dari bawahnya, ya. Jadi bumi bergetar dari bawahnya sampai yang di atasnya itu pada hancur, ya. Sampai gunung-gunung, ya, akan berterbangan. Kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi bumi ini akan mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Apa itu, Pak, beban beratnya, ya? Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bumi nanti akan mengeluarkan emas dan perak, ya, sebesar-besar tiang, ya. Dan bumi juga mengeluarkan orang-orang yang mati, ya. Itu beban berat, ya. Jadi orang di atas bumi, manusia berjalan di atas bumi, hidup di atas permukaan tanah ini, itu menjadi beban bumi. Dan ketika dia dikuburkan, itu pun menjadi beban bagi bumi. Dan kala pada hari kiamat, maka dia akan keluar, ya. Bumi akan mengeluarkan beban beratnya. Ini berupa harta tambang, ya, emas, perak, ya. Kemudian orang-orang yang meninggal dunia akan keluar. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim ini dijelaskan, ya, datang seseorang membunuh, ya, orang yang membunuh, ya. Kata orang ini, saya membunuh karena ini, karena harta ini dia membunuh. Kemudian datang orang memutus, ya. Kata orang ini, aku memutus tali silaturahim, memutus hubungan kekerabatan karena harta ini, karena emas dan perak ini. Kemudian datang pencuri, sesungguhnya tanganku dipotong karena ini, ya, karena harta ini. Dia mencuri karena ingin mendapatkan harta. Kemudian mereka berlalu, ya, mereka meninggalkannya tanpa mengambil sedikit pun, ya. Dia tidak peduli lagi, ya, manusia tidak peduli lagi dengan harta, ya, pada hari kiamat kelak. Makanya jangan sampai ketika seseorang atau kita mencari harta sampai melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi mengambil harta yang haram, ya, sampai memutus tali silaturahim, ya, menganiaya orang lain, ya, atau mengambil hak yang bukan miliknya. Kemudian waqalal insanu malaha, manusia bertanya, kenapa bumi jadi seperti ini? Manusia heran, kenapa kok buminya beda, ya? Sebelumnya tenang, buminya kita bisa berjalan di atasnya, ya, bisa hidup di atasnya, tapi pada hari kiamat itu bumi terjadi gempa, kemudian keluar dari dalamnya, ya, orang yang meninggal dunia, orang yang mati, ya, kemudian emas peraknya keluar semua, ya, barang-barang tambangnya. Kenapa jadi seperti ini? Manusia heran, ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, ya. Pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Apa berita bumi, ya? Rasulullah membaca surah ini, ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an,
Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa berita bumi? Ya, kemudian sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah menjawab, bumi akan memberikan beritanya, oh si A ini berbuat ini pada hari ini, ya. Jadi bumi itu akan menjadi saksi atas manusia yang berbuat di atasnya, ya. Hari ini dia berbuat ini, ya, di sini. Nah, bumi akan menjadi saksi. Makanya beruntunglah orang-orang yang dia memperbanyak, ya, tempat-tempat atau bekas jejak-jejak dalam kebaikan, ya. Dia rajin sholat di masjid, ya. Berarti bumi itu akan menjadi saksi, ya. Tempat dia sujud itu akan menjadi saksi. Dia banyak berzikir, ya, berjalan di situ dia dengan zikir, ya. Nanti tempat-tempat yang dilewati dengan kebaikan tadi akan menjadi saksi, ya, bahwa orang ini telah berbuat baik, ya, pada hari ini. Begitu pula orang yang berbuat jahat, maka bumi pun akan menjadi saksi memberatkannya pada hari kiamat, ya. Kemudian kenapa jadi seperti itu? Bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian. Jadi Allah memerintahkan kepada bumi untuk menjadi yang demikian, ya, bergetar, gempa dahsyat, kemudian bumi pun bisa berbicara, ya, memberikan kesaksian-kesaksian. Semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, ya. Pada hari itu manusia keluar, ya, dari kuburnya ashtatan, berkelompok-kelompok, ya, bergolongan-golongan, ya. Setelah mereka keluar dari padang mahsyar, maka manusia akan berkelompok, ada penghuni surga, ada penghuni neraka, ya. Ada orang yang bahagia, ada orang yang celaka. Mereka berkelompok-kelompok. Kenapa seperti itu? Liyurau a'malahum, ya, agar diperlihatkan kepada mereka balasan perbuatan mereka ketika di dunia. Diberuntunglah orang-orang yang beramal salih, beriman kepada Allah, dia menjaga sholat 5 waktunya, ya. Kemudian menjaga ibadah yang lain, puasa Ramadan, ya, puasa-puasa sunnah. Nah, ketika orang dia beramal salih, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmat Allah, maka dia akan digolongkan ke dalam orang-orang yang beruntung, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka adapun orang yang beramal kebaikan meskipun sebesar biji zarrah. Zarrah itu, ya, ulama tafsir menjelaskan ada semut hitam yang paling kecil, ya, semut yang paling kecil. Dan juga, ya, dijelaskan kalau kita meletakkan tangan di tanah, ya, kemudian kita angkat, nah debu yang menempel itu disebut zarrah, ya. Debu-debu yang nempel di kecil itu disebut zarrah. Orang yang berbuat kebaikan meskipun sekecil itu, dia akan dibalas. Dia akan melihat balasannya. Maka beruntung orang yang suka membaca Al-Quran, ya, walaupun hanya mungkin setengah halaman, beberapa ayat, ya, itu akan mendapatkan pahalanya, ya. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan adapun orang yang beramal keburukan meskipun sebesar biji zarrah, ya, maka dia akan melihat balasannya. Begitu juga orang yang berbuat buruk meskipun kecil, dia akan melihat balasannya pada hari kiamat kelak. Nah, salih dan salihah ini menjadi pengingat kita, hendaknya kita menjaga diri kita, ya, dan keluarga kita, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya, diri kita dan keluarga kita. Kemudian dan kita berusaha mengamalkan kebaikan-kebaikan, ya, amal soleh meskipun itu kecil, ya. Kita jaga sholat 5 waktu yang wajib kita jaga, kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunnah yang lain, sholat duha, ya, membantu abi umi di rumah, itu termasuk kebaikan-kebaikan. Insyaallah semoga kita termasuk orang-orang yang Allah gambarkan dalam surah Al-Qari'ah, wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dan adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yakni masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita Allahumma nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, ya. Allah, ya Allah, kita memohon kepada Allah, memohon kepadamu surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Tidak dapat Pak Guru sampaikan hari ini, ya. Kita tadabbur surah Az-Zalzalah, semoga bermanfaat, menambah keimanan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.